Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi. Sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan. Tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan. Bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman. Bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya. Ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay syagalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu, dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kathrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan, berputar di seputar itu tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur,
Nilai pengabdian ini sering luntur manakala kita sudah berlomba-lomba, bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja, takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Nah, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak? Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam nggak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat. Kalau Allah mah lihat, dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zohir-zohir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, nggelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala, jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia
Silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah. Nggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, kagak mampu. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Nyatanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya, konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang. Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku kau harus jadi budakku, jangan aku yang jadi budak kau pangkat. Suatu saat dia harus lepas dari kita. Jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepek juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi, kata beliau, irhamu salasatan minan nas. Sayangilah 3 macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zallat. Orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur semua, serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin aja, orang diemin dan orang tonton. Ini kalau nggak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qad iftaqara, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang kuat benar-benar memble. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai. Tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin.
Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis. Timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-Afghaniyan qadif takoro, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz, ada haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini mencari dalil kebet sana kebet sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama. Cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda, padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silahkan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silahkan, ada kendaraan bagus silahkan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celakai, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal, melamun. Kamu kenapa nggak mau ibadah? Lah bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta masih ngontrak. Bingung, tiap akhir tahun kontrakan habis. Kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, oleh Allah diberikan rezeki, bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, belum juga ibadah, apalagi mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget, pinggir kali, asal hujan bocor ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah besar, kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada, perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka, perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Sebab itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar-lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu. Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup.
Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah, Anda punya uang 1 juta rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1 juta. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar, artinya sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1 juta, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, jangan sekali-kali begitu, suatu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah napas sampai tenggorokan disambung dengan selang, sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung, gerak 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 gerak, sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu kesadaran yang terlambat, kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala napas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir, kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir ay mutum wa dufintum fil kubur, sampai kamu mati dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung nafasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala, jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan bermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri.
tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri. Dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois. Muslimin rahimakumullah. Lebih jauh, mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak. Materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafiqun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azzamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah." Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azzamat ummati dinaran wa dirhaman. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, artinya kalau umatku sudah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat.
Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam. Hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama, bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama, sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama, sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi, dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan simsalabim abracadabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya, karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis, sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama. Apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid, dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja, asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya
dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang, mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini, pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang, uangnya buat kantongnya dewek. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azzamat ummati dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, patuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah? Sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan. Itu pun kalau yang dijelekan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya, jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus, oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita, bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezaliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar,
mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dan hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu, akan hilanglah keberkahan Quran, akan sirnalah keberkahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan, artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita sholat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina, seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu itu. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Menjadi sponsor dari segala macam kebajikan dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual. Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim, upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silahkan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong, groyok ke sana, groyok ke sini, ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork, lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim.
Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai dia, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat, bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain, merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat. Artinya satu contoh saja. Misalnya seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu? Semen, apa batu kali, apa besi? Yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan seperti ini, baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikuti-kuti, akan timbul kecintaannya, akan timbul, saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belli, Beltoni, Itali? Tidak soal, masuk masjid buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu depan, pral. Jenderal datang belakang saja, dral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya,
Si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko masjidnya udah digedein ya. Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana, sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin bagaimana rumahmu sudah, bagaimana kendaraanmu, bagaimana pesawatmu, bagaimana bukankah itu juga takasur? Dari obrolan kan nanti yang belum kan timbul panasnya. Gile dia udah beli gituan, gue belum. Timbul panasnya, lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau nggak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth gitu ya, jalan tenang, setenang ya nggak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir dia berbuat, kalau dia berbuat dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat, bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain, yang dilatar belakangi oleh sifat hasud, dendam, iri hati, lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba membangun masjid bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba, nggak apa-apa dah. Di sebelah masjid bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jamaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba di dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi, at-takasur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas, udah dekat, panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam, orang lain maju, meriang. Lah kalau sudah begitu, hasud yang jadi bisikan hati,
ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan, bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Puasa melatih kita untuk bersikap cukup dalam hidup. Kalau kita perturutkan menjelang saat berbuka, menunggu waktu berbuka, istilah orang di Jawa Barat ngabuburit katanya, kita menunggu saat berbuka, segalanya saja ingin kita beli, segalanya saja ingin kita minum, semuanya saja ingin kita makan. Sebab nafsu sudah begitu berupa, perut sudah sedemikian lapar, kerongkong sudah sedemikian haus, rasanya semuanya saja ingin kita telan. Tapi tahukah kita bahwa setelah maghrib berbunyi, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Sesuaikah dengan keinginan kita tadi siang? Tadi siang semuanya ingin kita makan, tadi siang semuanya ingin kita minum. Setelah berbuka, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Itulah kehidupan. Segalanya ingin kita kuasai, segalanya ingin kita punyai, tapi berapa sih yang benar-benar kita perlukan? Maka orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin hakikat yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun besar rumah, banyak uang kita, berpuluh kendaraan kita, kalau hidup selalu merasa kurang, itu artinya kita masih miskin. Maka jikalau ingin menjadi orang kaya, kuncinya hakikatnya cuma satu, hati kita merasa cukup dengan yang diberikan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan dengan syukur itu, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa menimbulkan sifat qanaah, dan qanaah adalah watak daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti orang minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin kering tenggorokan. Begitulah orang berhadapan dengan materi. Tadinya dia akan senang kalau dia merasa punya tanah ratusan hektar. Sudah ratusan hektar tidak cukup ngelamun lagi, alangkah nikmatnya kalau bisa beli gunung. Gunung dibeli, sudah punya gunung, lihat laut, aduh kalau laut juga bisa dibeli, beli lagi laut. Sudah punya laut, lihat ke atas, langit ada yang jual apa enggak ya? Seperti orang berhadapan dengan air laut yang makin diminum makin membuat kita haus dan makin kering tenggorokan ini. Maka itu harus dihentikan. Sikap untuk menghentikan itu tidak lain adalah dengan sifat qanaah itu tadi, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, mensyukuri nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin,
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan kali ini secara khusus kita akan membicarakan tentang puasa ini. Kita akan mulai dari yang pertama, puasa sunnah. Sebagaimana yang kita maklum, sunnah adalah satu perbuatan yang apabila kita kerjakan berpahala, tapi apabila kita tinggalkan tidak merupakan dosa. Hanya saja ia merupakan barometer dan ukuran daripada orang-orang yang cinta kepada sunnah itu sendiri. Ada banyak jenis puasa-puasa sunnah ini. Yang pertama, puasa sunnah di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail." Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan tidak lain adalah puasa di bulan Muharram, dan solat yang paling afdal sesudah solat yang wajib adalah solat pada sepertiga malam yang akhir. Puasa di bulan Muharram merupakan puasa sunnah dan mempunyai nilai yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat mereka yang mampu melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram ini, boleh melaksanakannya selama 10 hari. Hari yang pertama boleh juga 3 hari saja, atau setidak-tidaknya 1 hari daripada bulan Muharram. Yang kedua, puasa 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah ini memang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, di sana ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Kurban, ada talbiyah, ada pelaksanaan haji dengan segala manasiknya. Maka puasa sunnah di bulan Zulhijjah merupakan amalan yang sangat utama dan besar pahalanya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama menjelaskan, man shoma hazihil ayyam akramahullahu bi asri asya'in. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 10 macam perkara. Saudara, ini keuntungannya. Yang pertama, orang yang puasa di hari-hari 10 bulan Zulhijjah diberikan al-barakah fi umrihi, diberikan keberkahan pada umurnya. Setiap kita ingin memperoleh umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang bagaimana? Apa yang jumlahnya panjang? Mungkin. Tetapi yang jelas, umur yang berkah ini adalah umur yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, umur yang diisi penuh dengan kebajikan, umur yang diisi dengan segala macam kegiatan ibadah, dan umur yang dengan demikian sungguh pun kita sudah mati, jasad terkubur dalam tanah, nama kita akan tetap hidup, dikenal orang oleh karena kebajikan yang kita kerjakan. Saya kira akan lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan umur panjang tapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa saja. Kan lebih baik mana? Umur pendek banyak pahala, umur panjang banyak dosa. Lebih baik mana? Saya yakin yang paling baik tentu umur panjang banyak pahala. Paling sial umur pendek dosa melulu. Sudah diberikan umur pendek tidak seberapa, dosa berlipat ganda. Itu kalau orang kampung bilang tekor namanya.
rugi. Umur pendek hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Boleh jadi kalau umat-umat zaman dulu, saudara, mereka diberikan umur panjang. Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam itu 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Umatnya ya rata-rata segitu itu. Nah, kalau mereka misalnya punya umur 800 tahun, lalu 200 tahun mereka melakukan dosa, kan masih punya restan 600 tahun untuk taubat. Karena umurnya diberikan jatah panjang. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun saja. Kalau diberikan 70 tahun umur kita sekarang, itu sudah dapat jatah lebih 7 tahun. Alhamdulillah bahwa Allah memberikan saat-saat, waktu-waktu, tempat-tempat yang punya nilai istimewa, sehingga umur yang pendek ini bisa bernilai panjang, nilai ibadahnya bisa bernilai pahala seperti umat yang berumur panjang dahulu itu. Karena itu manfaatkan umur dengan baik, dan salah satu keberkahan daripada umur akan datang dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, berikan tambahan hartanya, menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya hati setidak-tidaknya. Karena dengan tekun dan rajin melaksanakan ibadah puasa, yang segera tertanam dalam jiwa seseorang merasakan cukup di dalam kehidupan. Itulah dia orang yang paling kaya, orang yang hidupnya paling cukup. Kalau orang sudah merasa cukup dalam hidupnya, maka itulah dia orang yang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, puasa sunnah memberikan tambahan harta, usahanya berkembang, dengan demikian membawa keberkahan, hartanya makin bertambah, akan menunjang ibadahnya kepada Allah, lebih memantapkan dan membawa ketenangan dalam hidupnya. Itu termasuk berkahnya melaksanakan puasa sunnah itu. Yang ketiga, al-hifzu fi iyalihi, diberikan penjagaan, perlindungan terhadap keluarganya, anaknya sehat, sanak famili dan handai tolannya terjaga dan terpelihara dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, kesehatannya terjamin dan terpelihara. Itu sudah merupakan modal yang sangat besar di dalam kita mengarungi kehidupan. Sebab rasanya sulit untuk bahagia, duit kita banyak sekali, usaha kita selalu mendatangkan untung yang berlipat ganda. Tapi sebentar-sebentar anak kita sakit, yang ampek, yang korengan, yang kena musibah, ndak karu-karuan sakit, berobat sampai jutaan rupiah. Itu kan sudah tidak membawa kebahagiaan. Uang masuk yang begitu banyak jumlahnya, habis akhirnya untuk berobat saja. Sebenarnya hitung-hitung ya seri-seri juga. Usaha berhasil, duit banyak, habis untuk berobat. Lah sama juga saudara-saudara. Jadi dengan demikian, biar duit kita banyak, asal keluarga pada sehat saja, udah enak bener itu. Duit banyak, ekonomi cukup, keluarga sehat, nikmat rasanya menjalani kehidupan ini. Yang kiamat sudah duit kagak barang seperak, keluarga ampek semua. Kiamat sudah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi yang ketiga, Allah memberikan pemeliharaan terhadap keluarganya. Satu kali orang dipelihara Allah, tidak satu kekuatan pun yang bisa mencelakakan. Satu kali orang disengsarakan Allah, tidak satu tenaga pun yang mampu menyelamatkannya. Itulah sebabnya perlindungan Allah, pemeliharaan Allah terhadap diri dan keluarga sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepada kita. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah.
Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Yang kita laksanakan kadang-kadang sebaliknya. Waktu susah kita ingat Allah, waktu senang kita lupa Allah. Akhirnya nanti pada waktu kita melarat, kebelangsak, susah dan sebagainya, pertolongan tidak akan datang kepada kita. Benar, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu susah, ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepadamu di waktu kamu mendapat kesusahan. Umumnya watak manusia memang kalau sudah dapat susah, ingat kepada Allah. Waktu duduk, waktu berbaring, sambil tidur, dalam segala keadaan Allah disebutnya, Allah dimintakan pertolongannya. Tapi dikala dia berada pada posisi di atas angin, merasa senang, bahagia, Allah terlupakan. Saudara-saudara kaum muslimin, itu yang ketiga. Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi. Orang yang melaksanakan puasa sunnah itu diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi, diberikan balasan yang berlipat ganda dari segala kebaikan yang dikerjakannya. 1 berbalas 7, 7 bisa berbalas 10, 10 masih berbalas 100, masih ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya. Maka carilah satu kebaikan yang apabila kita kerjakan, dosa akan dihapus dan nilai pahalanya menjadi berlipat ganda. Satu kali kita bekerja, 2-3 pulau bisa kita raih dan kita jangkau. Yang keenam, orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah, at-tashil li sakarati mautihi, diberikan kemudahan pada saat menghadapi sakaratul maut. Maut a mysterious problem. Dia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Bahwa mati adalah mati, itu semua kita tahu. Tapi hakikat orang pada saat menghadapi mati itu kan berbeda-beda. Ada yang matinya itu gampang sekali, persis orang tidur saja, tidak nampak gelisah, tidak bikin susah yang hidup, tidak gelimpangan di tempat tidur, persis seperti orang mau tidur saja. Ada yang sulit sekali menghadapi sakaratul maut, gelimpangan di tempat tidur, bikin bingung orang yang nunggu. Kadang-kadang seperti kerbau digorok lehernya. Saudara-saudara, sulit menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu kalau berdoa membaca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Rasulullah saja, saudara, orang yang ibadahnya paling banyak, orang yang hatinya paling bersih, orang yang akhlaknya paling luhur, masih berdoa semacam ini. Mohon dimudahkan oleh Allah agar mudah menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita, terus terang kita ini paling-paling kelas muhtalid, bangsa sama pahala mau sama dosa doyan. Lebih perlu lagi menghadapi sakaratul maut, sehingga apabila malaikat maut datang menjemput nyawa kita, dimudahkan, jangan dibikin sulit, supaya mudah. Jadilah orang baik-baik. Biasanya kalau banyak yang mati, malaikat maut juga kali main-mainin dulu tuh orang, utak-atik, ditakut-takutin dan segala macam. Saudara hadirin yang saya hormati, maka menghadapi sakaratul maut ini merupakan kunci. Apakah seseorang bisa husnul khatimah atau bisa su'ul khatimah? Salah satu jalan untuk memudahkan diri menghadapi sakaratul maut, melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Yang ketujuh,
ad-diya'u li zulumati qabrihi, diberikan terang di alam kuburnya. Kubur, saudara tahu, saudara tentu sering lihat orang dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, dinding ari kata kita di kampung, lalu diuruk lagi dengan tanah. Dalamnya liang lahat, gelapnya liang lahat, gelapnya diuruk dengan tanah, gelapnya di dalam kubur, 3 gelap yang menjadi satu. Bapak moyangnya gelap. Puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Yang ke-8, at-tasqil limizanihi, diberikan keringanan pada timbangan di hari akhirat nanti. Bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setiap kita akan menghadapi perhitungan, akan ditimbang segala macam kebaikan dan segala macam kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, at-tasqilu limizanihi, diberikan keringanan timbangan hari akhiratnya nanti. Yang ke-9, an-najah minal bala, diberikan keselamatan dari segala macam bencana. Dan yang ke-10, as-su'ud ala darajatihi, diberikan ketinggian, naik derajatnya. Derajat di dunia, lebih-lebih lagi derajat di akhirat nanti. Ini keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah, menurut penjelasan sebagian dari para ulama kita. Jadi setelah puasa Muharram ada lagi puasa Zulhijjah. Kemudian puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Apa sumber hukumnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Kenapa Rasul melakukan itu? Beliau menjawab, zalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu au unzila alayya fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku dibangkitkan. Wahyu pertama turun kepadaku pun pada hari itu. Maka sunnah melaksanakan puasa pada hari itu. Adapun hari Kamis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, tu'radul a'malu yaumul isnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'radu amali wa ana sha'im. Disetor amal setiap manusia pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka aku ingin, kata Nabi, agar pada saat amalku disetor itu aku sedang puasa. Jadi malaikat itu menurut riwayat ini mencatat dan menyetorkan catatan amalan seseorang pada hari Senin, hari Kamis. Tiap hari Senin amalan kita disetor oleh malaikat. Catatan terakhir tentu yang sedang kita kerjakan. Sehingga yang masuk daftar, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa. Karena naik catatan amalnya pada hari Senin. Kamis diangkat lagi, catatan paling akhir, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa. Itu makna fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Aku senang kalau pada saat amalku disetor, catatan paling akhir aku lagi puasa. Satu keistimewaan. Alangkah celaka tiap amalan disetor kita sedang berbuat jahat. Senin, Kamis, teler, mabok, judi. Tiap amalan disetor, catatan akhirnya saya tinggalkan si fulan lagi teler. Laporan Senin. Kamis laporan lagi, saya tinggalkan si fulan lagi mirit kartu. Saudara hadirin yang saya muliakan, alangkah jeleknya catatan kita.
Oleh karena itu sunnah puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ini amalan sunnah, saudara-saudara. Dan oleh karena ini amalan sunnah, sebagian ulama memberikan penjelasan, walaupun lupa niat, kalau sudah malam itu lupa niat, boleh niatnya sudah siang puasa sunnah ini, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Malam saudara lupa, tahu-tahu ingat ini hari Senin, dah jam 10, niatlah jam 10 itu, sah puasanya asal dari pagi belum makan apa-apa. Tapi kalau sudah dapat 2 piring baru niat jam 10, itu lain, ngojek namanya. Jadi puasa sunnah yang ketiga, puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Yang keempat, puasa jenis sunnah yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub bahwa Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Allahu Akbar. Demikian besar keuntungannya. 6 hari di bulan Syawal sama dengan orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Ini fadailul a'mal, saudara-saudara. Jangan diartikan karena menang sudah puasa 6 hari bulan Syawal, Ramadan tahun depannya lantas nggak puasa. Kenapa? Ukurannya sudah 1 abad. Bukan itu pengertiannya. Ini mendorong orang memberikan ganjaran pahala yang sedemikian besar. 6 hari setelah Ramadan, artinya di bulan Syawal. Tidak pada hari pertama Syawal, karena haram hukumnya berpuasa pada hari fitri itu. 6 hari di bulan Syawal. Tinggal lihat yang mampunya saja. Boleh berurutan, boleh tidak berselang-seling, boleh. Asal saja jumlahnya 6 hari selama masih bulan Syawal itu. Hari ini 3 hari lagi, 4 hari lagi, diselang-seling atau berurutan, itu juga lebih baik. Puasa sunnah 6 hari daripada bulan Syawal. Kemudian yang kelima, puasa sunnah 3 hari pada setiap bulan. 3 hari pada setiap bulan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Abi Hurairah bercerita, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin." Kekasih saya Rasulullah berwasiat kepada saya, memesankan benar-benar kepada saya untuk melaksanakan 3 amalan yang terpuji. Pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini wasiat yang pertama. 3 hari pada setiap bulan. Tidak peduli bulan apa saja. Dalam artian ya bulan menurut perhitungan Islam ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan selanjutnya. 3 hari pada setiap bulan. Tanggalnya tanggal berapa saja. Lebih utama pada yang disebut Yaumul Bid, yaitu hari-hari di mana bulan menunjukkan purnama. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 pada setiap bulannya itu disunahkan melaksanakan puasa. Itu wasiat pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Wasiat yang kedua, warok'atai duha, melaksanakan sholat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Itu wasiat yang dipesankan benar kepada saya, kata Abi Hurairah. Pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, usahakan jangan meninggalkan 2 rakaat minimal daripada sembahyang duha.
Kita tahu sembahyang duha itu sembahyang sunnah di waktu pagi seketika matahari naik sepenggalahan. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Di antara fadilah atau keutamaan daripada sholat duha ini yaitu menyangkut masalah rezeki dan usaha. Kemudian wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Beliau sangat berwasiat kepada saya untuk sholat witir sebelum tidur. Artinya sholat malam sebagai amalan sunnah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini kita akan selalu berbentur dengan keperluan. Kalau pada satu saat kita sudah sampai kepada tahap berpikir ini keperluan saya, tentu hal-hal semacam ini akan kita kerjakan. Kita belum tergerak melaksanakan ini semua oleh karena barangkali kita merasa belum memerlukannya. Karena itu marilah kita berusaha di samping melaksanakan puasa yang wajib juga melaksanakan puasa yang sunnah di dalam kehidupan kita. Ini jenis puasa-puasa yang sunnah. Kemudian yang kedua, ada macam puasa yang disebut puasa nazar. Hukum pelaksanaannya wajib apabila nazarnya sudah terwujud. Puasa nazar, puasa yang dikaitkan dengan suatu persoalan. Umpamanya, kalau saya lulus ujian, saya akan puasa 1 minggu lamanya. Begitu ujiannya ternyata lulus, dia wajib bayar nazarnya. Puasa 7 hari, tidak lagi sunnah tapi wajib karena dia nazarkan. Asal saja tidak sah nazar kepada yang makruh apalagi kepada yang haram. Umpamanya nazar kalau tembus 6 nomor mau puasa 3 hari. Itu nazar semacam itu bukan saja tidak sah tapi haram hukumnya. Tidak boleh nazar kepada yang makruh apalagi kepada yang haram. Jadi apabila maksud yang sudah kita niatkan tercapai, wajiblah nazar itu dibayar, yaitu kalau nazarnya sunnah melaksanakan ibadah puasa. Jenis puasa yang ketiga kita kenal dengan puasa wajib. Dan ini kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Tentang teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah pernah saya bicarakan pada pertemuan tentang Ramadan dan Idul Fitri. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini marilah kita mengadakan evaluasi. Kenapa demikian? Barangkali secara jujur, walaupun agak berat, saya masih harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah terjebak dalam rutinitas ritual. Apa itu rutinitas ritual? Itu bahasa susah. Berhubung saya tidak ingin bicara yang susah-susah, kita bicara yang mudah-mudah saja. Maksud saya, banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah itu hanya dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban saja. Akibatnya, sampai sejauh mana ibadah itu berhasil membentuk kepribadian diri kita, kita jarang mengadakan evaluasi dan penilaian. Sholat yang penting gugur kewajiban. Puasa yang penting sudah gugur kewajiban. Haji yang penting sudah gugur kewajiban. Maka jangan heran kalau itu yang jadi prinsip, ibadah lantas tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian diri. Banyak orang yang rajin sholat tapi munkarnya jalan terus.
Sampai kadang-kadang kita bingung, yang sembahyang dia, yang nyolong dia. Puasanya kelihatannya tekun, tapi tidak punya kepekaan sosial. Sama yatim piatu bersifat masa bodoh, sama fakir miskin malah gemes. Tidak lantas tumbuh kepekaan sosial, walaupun dia sudah ikut merasakan tidak enaknya lapar dan haus. Ada juga yang sudah haji 4-5 kali mondar-mandir Jakarta Mekah, tapi gaya hidupnya tetap seperti katak di kolong tempurung, picik, sempit pandangan, dangkal hati, tidak terbuka walaupun sudah melihat Islam dalam skala internasional. Yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia pandang, tidak sanggup menggugah dan mengubah jiwanya, tidak bisa mewarnai pandangan hidupnya. Inilah akibatnya kalau ibadah hanya dikerjakan dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban. Hasilnya yaitu tadi, hajinya cuma menang topi putih sama serban. Sholatnya, ya sholatnya cuma prinsip asal gugur kewajiban. Begitu juga puasanya, begitu juga zakatnya, dan ibadah-ibadah lainnya. Bukan tanpa satu maksud. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan maksud itu sangat pada penghujung ayat yang memerintahkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, telah diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu dengan puasa itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, berhasil atau tidak puasa Ramadan kita ini akan nampak takwa kita meningkat atau tidak setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga kalau orang mengatakan Ramadan itu merupakan month of training, bulan latihan, keluar latihan tentu harus semakin naik dan baik gaya kehidupan kita. Jadi tujuan utama daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Nah, takwa itu kata Imam Qusairi hurufnya ada 4. Ta, qaf, wawu, ya. Masing-masing huruf ini simbol dari pribadi orang yang bertakwa, bina dan dibentuk oleh pelaksanaan puasanya. Mari kita lihat. Huruf ta adalah lambang dari sifat tawadhu, rendah hati. Orang yang bertakwa, orang yang tidak mempunyai sifat sombong. Puasa menanamkan kita kesadaran terhadap kelemahan, terhadap keterbatasan, terhadap segala ketidakmampuan yang kita miliki. Ya Allah, baru sehari nggak kena makan, nggak kena minum, sudah begini lemesnya. Puasa memang, kalau pagi orang masih sehat, masih terdorong oleh sahur, siang masih lumayan, tapi zuhur ke atas biasanya mulai sikap lemah manusiawi, keterbatasan kekuatan biologis itu mulai nampak. Dari sini tanam satu kesadaran, kalau begitu apa yang mau disembuhkan di hadapan Allah? Kaya, siapa sih orang paling kaya? Ilmu, siapa sih orang paling pintar? Pangkat, siapa sih orang paling tinggi jabatannya? Dari sifat semacam ini lahir introspeksi, rasa mawas diri, timbul sifat tawaduknya, rendah hatinya, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Lalu untuk sikap yang lebih jauh, terwujudlah, terbentuklah apa yang dinamakan stabilitas temperatur batin. Orang tetap konstan
menjaga nilai-nilai idealisme yang pernah dimilikinya. Dia mulai dengan adil, dia berjalan tetap dengan keadilan, dan dia berakhir juga tetap dalam keadilan. Jangan mulainya adil, tengahnya setengah adil, di akhirnya malah zolim sama sekali. Ini tidak punya stabilitas temperatur batin. Kan banyak orang begitu toh. Mulanya benar, belakangan mau benar sendiri. Mulanya sudah rela berkorban buat kepentingan orang banyak, belakangan malah selalu mengorbankan kepentingan orang banyak. Waktu di bawah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayat. Stabilitas temperatur batin, tertipu oleh perasaan seolah-olah situasi dan kondisi sudah serba memungkinkan, sudah serba menguntungkan. Orang yang dibentuk pribadinya oleh pelaksanaan ibadah puasa, dia sadar apapun keberhasilannya, apapun kedudukannya, apapun nilai kekayaannya, itu cuma sebagian kecil sekali dari apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tidak takabur, sesuai dengan namanya takabur dari kalimat takabbaro ya takabbaru, membesar-besarkan diri. Orang yang suka membesar-besarkan diri, orang yang tidak yakin bahwa dirinya orang besar, lalu dibesar-besarkan dirinya. Sebenarnya itu sudah satu sikap di mana dia tidak percaya kepada diri sendiri. Dirinya sebenarnya bukan apa-apa, cuma ingin dianggap besar, lalu dibesar-besarkan. Takabbur namanya. Puasa sekali lagi melatih kita menanamkan kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk. Itu sikap tawadu. Fir'aun, saudara tahu Fir'aun, lama-lama dia jadi raja, lupa diri dan lupa daratan, melonjak menjadi angkuh dan sombong sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Hitler juga begitu. Pendeknya orang manakala tidak ada kesadaran tentang dari mana segalanya berasal dan kemana segalanya akan kembali, dia mudah out of control. Kalau sudah out kontrol, maka dia akan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Itu yang pertama. Jadi orang takwa, orang yang rendah hati, salah satu tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa menanamkan sikap rendah hati. Dari sikap rendah hati ini yang timbul lalu apa? Kepekaan sosial. Kalau saya puasa, saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya haus. Tapi bagaimanapun, saya lapar cuma sebentar, saya haus cuma sebentar. Selesai maghrib, lapar saya hilang, haus saya hilang. Bagaimana yatim piatu, orang-orang tua jompo yang perlu santunan, orang-orang miskin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yang tiap hari merasakan perasaan seperti ini tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Tidur beratapkan langit, berselimut koran. Kalau demikian, saya ini beruntung. Kalau demikian, apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Kepekaan sosial ini lalu timbul dalam apa yang orang sekarang namakan solidaritas kesetiakawanan sosial. Hidup tidak hanya untuk kepentingan diri dan perutnya sendiri saja, tapi mau menolong, mau membantu orang yang memang memerlukan bantuan dan pertolongan itu sendiri. Jangan setelah tahu lapar tidak enak, haus tidak enak, tapi kita tidak mau tenggang rasa, tidak mau timbang rasa. Begini loh tidak enaknya lapar, begini loh tidak enaknya haus. Ini terjadi pada diri saya. Saya masih mampu, masih berbuka puasa. Bagaimana yang tiap hari merasakan seperti ini? Tidak Ramadan, tidak Syawal, tidak Zulqa'dah, tidak Zulhijjah, selalu kelaparan dan kehausan. Dari sana timbul kepekaan sosial. Lalu lahirlah sikap pemurah, dermawan, mau menoleh ke kiri dan ke kanan. Bahkan Al-Quran itu sampai mengancam betul. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la mendustakan agama. Islam mendustakan Islam. Salat dia tapi mendustakan salat. Puasa dia tapi mendustakan puasa. Siapa mereka itu?
Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah orang-orang yang meninggalkan anak-anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi pertolongan, tidak memerintahkan memberi makan kepada fakir miskin, walaupun dia berada pada posisi dan kondisi yang memang dia mampu. Nah, kalau dia tidak mampu itu lain soal. Dia mampu, dia tahu, dan dia diam saja, itu termasuk yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai termasuk ke dalam kelompok itu. Yang kedua, saudara, huruf takwa itu qaf. Qaf adalah lambang dari sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup. Puasa melatih kita untuk bersikap cukup dalam hidup. Kalau kita perturutkan menjelang saat berbuka, menunggu waktu berbuka, istilah orang di Jawa Barat ngabuburit katanya, kita menunggu saat berbuka, segalanya saja ingin kita beli, segalanya saja ingin kita minum, semuanya saja ingin kita makan. Sebab nafsu sudah begitu berupa, perut sudah sedemikian lapar, kerongkong sudah sedemikian haus, rasanya semuanya saja ingin kita telan. Tapi tahukah kita bahwa setelah maghrib berbunyi, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Sesuaikah dengan keinginan kita tadi siang? Tadi siang semuanya ingin kita makan, tadi siang semuanya ingin kita minum. Setelah berbuka, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Itulah kehidupan. Segalanya ingin kita kuasai, segalanya ingin kita punyai, tapi berapa sih yang benar-benar kita perlukan? Maka orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin hakikat yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun besar rumah, banyak uang kita, berpuluh kendaraan kita, kalau hidup selalu merasa kurang, itu artinya kita masih miskin. Maka jikalau ingin menjadi orang kaya, kuncinya hakikatnya cuma satu, hati kita merasa cukup dengan yang diberikan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan dengan syukur itu, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa menimbulkan sifat qanaah, dan qanaah adalah watak daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti orang minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin kering tenggorokan. Begitulah orang berhadapan dengan materi. Tadinya dia akan senang kalau dia merasa punya tanah ratusan hektar. Sudah ratusan hektar, tidak cukup ngelamun lagi, alangkah nikmatnya kalau bisa beli gunung. Gunung dibeli. Sudah punya gunung, lihat laut. Aduh, kalau laut juga bisa dibeli, beli lagi laut. Sudah punya laut, lihat ke atas, langit ada yang jual apa enggak ya? Seperti orang berhadapan dengan air laut yang makin diminum makin membuat kita haus dan makin kering tenggorokan ini. Maka itu harus dihentikan. Sikap untuk menghentikan itu tidak lain adalah dengan sifat qanaah itu tadi. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, mensyukuri nikmatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada kalimat takwa ada huruf wawu. Wawu adalah simbol dari sifat wara dengan ain. Wara, orang yang terpelihara dirinya baik dari yang subuhat, lebih-lebih dari yang haram. Subuhat, saudara tahu, barang yang remeng-remeng. Tapi sungguh pun remeng-remeng, kira-kira prosentasenya 70-30. 70% haram, 30% kemungkinan halalnya. Maka yang subuhat lebih baik dijauhi daripada diambil. Orang yang punya kepribadian wara, dirinya terpelihara, jangankan dari yang haram, dari yang subuhat saja dia sanggup menjaga dan memelihara dirinya. Oleh karena itu saya heran,
Kalau orang di bulan Ramadan dia sanggup menjaga diri di waktu siang dari jenis makanan yang halal, dari jenis minuman yang haram. Ada tahu nganggur di meja siang, enggak dia makan. Ada air teh nganggur di meja siang, enggak dia makan. Padahal itu jenis makanan dan minuman yang halal. Tapi ketika datang maghrib, dia berbuka dengan makanan yang dibeli dari uang yang dihasilkan dengan cara yang haram. Bukankah itu sesuatu yang terbalik? Bukankah dengan demikian sudah tidak lagi menimbulkan sikap yang bisa memelihara dan menjaga kepribadian diri? Orang yang membiasakan diri terpelihara dari yang syubhat apalagi yang haram, maka baik yang dipakainya, yang diminumnya, yang dimakannya terdirilah dari barang-barang yang baik yang dihalalkan oleh agama. Wara. Kemudian yang keempat, pada huruf kalimat takwa ada huruf yakin. Huruf ya simbol dari sifat yakin. Orang yang puasa dibentuk kepribadiannya mempunyai satu keyakinan yang tangguh, dan keyakinan adalah ciri daripada orang yang takwa. Kita lihat yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa ini kan iman. Karena memang sulit untuk melaksanakan puasa kalau tidak iman yang jadi dasar. Setidaknya seperti sudah pernah saya sampaikan, ibadah puasa ini memang sulit terkena penyakit show. Kalau kita sholat barangkali terangsang karena kelihatan orang lain. Kalau kita pergi haji mungkin jadi sugesti karena orang banyak tahu. Kalau kita bayar kita jadi terangsang karena banyak orang lihat. Tapi kalau sudah puasa itu kan yang tahu cuma kita dan Allah saja. Ya, kita sholat, orang lain lihat, kita jadi rada semangat. Kita pergi haji, orang lain banyak ngantar, kita semangat. Kita bayar zakat, orang lain banyak saksikan, kita bersemangat. Tapi kita puasa, siapa yang mau nyaksiin kita puasa? Siapa yang mau memuji kita puasa? Siapa yang mau menyanjung kita puasa? Itu cuma urusan kita dan Allah. Oleh karenanya dasar daripada pelaksanaan ibadah yang harus mencetik tenggorokan segalanya jadi nikmatan. Tidak ada kerja yang lebih indah selain kerja yang didasarkan kepada satu keyakinan bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang benar. Dalam hal ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah titik evaluasi kita. Jangan berpuasa hanya dengan prinsip asal sekadar menggugurkan kewajiban saja, yang akan berakibat Ramadan tahun ini berakhir begitu, Ramadan terjebak menjalani rutinitas ritualnya saja. Bahkan kadang-kadang yang nyata betul, Nabi menganjurkan tingkatkan ibadah pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Yang kita praktekkan malah kegiatan ibadah kita justru menurun pada 20 Ramadan yang akhir. Coba lihat 20 Ramadan ke atas, itu pasukan tarawih paling kelas 60-70 tahun ke atas. Kemana yang lain sudah berpikir menghadapi lebaran, berpikir pulang mudik, berpikir macam-macam. Akibatnya konsentrasi ibadah lalu buyar. Dianjurkan Rasul tingkatkan ibadah pada 10 hari yang terakhir. Kita malah makin ke akhir makin lancip. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita terjebak oleh sesuatu yang sementara, oleh sesuatu yang bersifat kulit, lalu meninggalkan isinya. Padahal jikalau kita tidak mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah, berarti kita tidak keluar dari Ramadan dengan jiwa yang baru yang sudah ditempa oleh pengalaman ibadah di bulan Ramadan. Artinya kita tidak kembali kepada fitrah, kesucian seperti saat kita dilahirkan. Lalu kalau kita tidak kembali kepada fitrah, apa yang mau kita rayakan pada Idul Fitri itu? Di mana letak kegembiraan kita? Di mana letak kebahagiaan hati? Kembalikah kita kepada fitrah? Tidak. Benarkah puasa yang kita kerjakan? Kelihatannya juga tidak.
Adakah dampak dari pelaksanaan ibadah dalam pribadi kita? Tidak. Kadang-kadang Ramadan selesai malah teriak merdeka. Kalau tadinya Ramadan dia merasa terhalang, mau keluar siang, mau makan siang, bulan puasa, mau minum siang, bulan puasa, mau gandengan, bulan puasa. Ramadan selesai, kibarin bendera, teriak merdeka. Lalu kembali merajalela. Saudara-saudara, dampaknya tidak akan kelihatan. Padahal puasa yang baik, la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang apa kemudahan dan keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada mereka yang sampai kepada tingkat takwa ini? Al-Quran menjelaskan, pertama, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar dari segala macam kesulitan. Jalan keluarnya ada saja. Menurut ukuran kemampuan dia tidak mungkin, mustahil, tidak bisa, mana mungkin. Tapi pada waktunya ada saja jalan keluarnya. Termasuk jenis yang yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Siapa sih orangnya yang tidak pernah sulit dalam hidup? Siapa orang yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tapi kadang orang menilai, itu kelihatannya hidupnya enak aja ya, kayaknya gak pernah mengalami kesulitan. Sebenarnya bukan tidak pernah mengalami kesulitan, Allah selalu memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Lah kalau Allah yang memberikan jalan keluar, tentu sangat mudah sekali. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gajinya mungkin kecil, tapi penghasilannya gede. Kan itu yang penting. Gaji dan penghasilan kan lain tuh. Boleh jadi gaji kecil, asal penghasilan gede, kan nikmat hidup itu. Nah, penghasilan ini ada yang bisa kita perkirakan. Bisa kita perkirakan. Misalnya gaji itu tadi. Kalau saya kerja, gaji saya begini. Ada rezeki yang masuk min haitsu la yahtasib. Tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga, tahu-tahu ada saja rezeki. Datang orang bawa persoalan yang mendatangkan hasil. Sebab rezeki, jodoh, maut memang seperti bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem dia diem. Kan gemesin itu. Bayang-bayang itu begitu. Kita kejar, dia lari. Rezeki juga begitu. Kita diam, dia diam. Setengah mati yang namanya rezeki kita cari, kita uber, ngobek sampai ratusan bohong kita kerjain. Tapi memang belum waktunya, ya sulit untuk tembus. Tapi kadang-kadang giliran kita nongkrong di rumah, datang orang bawain rezeki. Itulah yang namanya rezeki. Tapi ini untuk orang yang bertakwa. Kalau tidak punya kredibilitas takwa, jangan lalu pakai ayat ini. Diberikan Allah dengan rezeki dengan jalan yang tidak disangka. Kan ada ayatnya dah. Kita mah manteng aja di rumah dah. Ntar juga tuh rezeki datang. Ini fasilitas yang diberikan kepada orang yang wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangkanya. Maka kadar ketakwaan jangan membuat kita buruk sangka. Tuh orang ya nggak kemana-mana, duitnya ada aja. Kalau dia takwa, Allah berikan jalan keluar.
yang lantas ngelihat kiai orangnya ahli ibadah, ilmunya tinggi, akhlaknya luar biasa, takwanya tinggi, rezekinya lancar, lalu husnuzon nih kiai nggak kemana-mana, duitnya banyak, miara tuyul kali ini. Itu termasuk jaminan Allah yang masuk kategori min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang keempat, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra, diampuni segala kesalahannya dan dibesarkan pahala kebaikan yang dikerjakannya. Maka mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, dan takwa membuka janji Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.